Assalamualaikum, perkenalkan, saya Hana. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang persalinan secara normal. Sebelumnya, saya mau memberikan disclaimer dulu bahwa saya bukanlah tenaga medis. Saya bukan dokter, perawat, ataupun bidan. Jadi, apa yang saya sharing di sini itu pure berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, selanjutnya saya mau bercerita dulu bahwa dengan izin Allah, kedua anak saya dilahirkan secara normal. Nah, di sini saya ingin memberikan tips yang insya Allah bermanfaat buat ibu-ibu semua yang sedang menunggu buah hati. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, langsung aja ya. Tips yang pertama adalah perbanyak ibadah dan berdoa. Karena seperti yang kita ketahui, proses melahirkan itu sepenuhnya adalah kehendak Allah. Jadi waktunya kapan, tempatnya di mana, dan dengan cara apa nantinya itu semua adalah kuasa Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar. Salah satunya adalah dengan memperbanyak doa dan ibadah. Teman-teman yang sedang menanti buah hati, yang sedang mengandung, sedang hamil, boleh diperbanyak lagi doanya, perbanyak lagi ibadahnya, agar semoga dengan jalan ini Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran, serta apapun hasilnya nanti kita bisa lebih ikhlas untuk menerimanya. Karena mau melahirkan normal ataupun sesar, keduanya sama-sama jihad ya di jalan Allah dan sama-sama memiliki pahala. Tips yang kedua adalah cukupi nutrisi. Karena seperti yang kita ketahui, nutrisi ibu hamil dan ibu yang tidak hamil tentu saja berbeda. Sehingga kita harus lebih peka terhadap kebutuhan nutrisi yang harus kita penuhi. Nah, kalau pengalaman saya sih asam folat itu wajib ya, suplemen asam folat itu wajib. Dan makanan-makanan bernutrisi lainnya boleh dikonsumsi. Kalau saya pribadi, saya juga rutin mengkonsumsi buah kurma. Ketika saya mengkonsumsi buah kurma banyak sekali manfaatnya, terutama ketika dalam proses persalinan dan saat proses menyusui. Saya merasa bahwa buah kurma bisa membantu saya untuk mendapatkan energi yang ekstra ketika bersalin, dan ketika menyusui pun alhamdulillah jadi lebih lancar ketika mengkonsumsi buah kurma. Dan saya yakin memang buah kurma ini kan ada dalam Al-Quran, jadi manfaatnya memang nyata gitu. Dan Masya Allah, luar biasa sekali Allah telah memberikan kita petunjuk di dalam Al-Quran tentang khasiat buah kurma ini ya. Betapa baiknya buah kurma, cukupi nutrisi dan konsumsi buah kurma. Yang ketiga adalah rutin berolahraga. Tentu saja olahraga ibu hamil berbeda ya dengan olahraga wanita pada umumnya. Karena kalau ibu hamil itu ada senam-senamnya ya. Banyak boleh dicari di YouTube tipe-tipe senam ibu hamil, tipe-tipe olahraga yang bisa dilakukan ibu hamil. Salah satunya adalah jalan dan senam. Searching di YouTube itu banyak banget. Boleh kalian lakukan di rumah. Karena saya pun merasakan ketika saya rutin olahraga itu sangat membantu proses persalinan. Oh ya, saya mau cerita dulu nih. Jadi pengalaman pada persalinan pertama saya itu ketika memasuki usia 40 minggu, saya belum ada tanda-tanda kontraksi, belum ada tanda-tanda akan bersalin. Nah, itu udah galau, super galau. Ya ampun, ini gimana ya, udah 40 minggu kok belum ada kontraksi, belum ada tanda-tanda akan melahirkan, seperti itu. Namun alhamdulillahnya karena tidak ada masalah, jadi saya pun optimis, insya Allah bisa nih lahir secara normal. Saya ikhtiar dulu deh, apalagi nih yang bisa saya lakukan untuk menunggu gelombang cinta, untuk menunggu kontraksi. Akhirnya saya membaca beberapa artikel dan di sana ternyata menyarankan untuk induksi alami dulu. Beberapa buah-buahan saya konsumsi, nanas, kiwi, dan banyak deh yang harus kita lakukan untuk sebagai ikhtiar induksi alami. Salah satunya yaitu mengkonsumsi buah seperti nanas dan kiwi, kemudian berjalan kaki. Nah, jalan kaki di sini itu penting banget karena ketika saya sudah masuk 40 minggu, saya berikhtiar untuk jalan kaki rutin pagi dan sore, itu setengah jam aja. Qadarullah, dengan izin Allah juga pada 40 minggu 3 hari saya melahirkan. Jadi emang kerasa banget gitu manfaatnya jalan, manfaatnya olahraga untuk melancarkan
persalinan, dan ya memperlancar persalinan sih yang paling saya rasakan ketika saya rutin berjalan pagi dan sore, berjalan kaki pagi dan sore. Jadi buat teman-teman semua nih, terutama yang sudah masuk trimester 3, nah coba deh makin rutin olahraga. Dan apalagi jika sudah memasuki minggu-minggu mendekati HPL, boleh dirutinkan jalan pagi dan sore. Insya Allah dipermudah sama Allah untuk melahirkan secara normal dengan mudah, lancar, dan sehat semua ya. Tips yang keempat adalah pelajari cara mengatur nafas. Nah, ini sangat berguna sekali buat ibu-ibu menjelang kelahiran, menjelang persalinan. Karena ketika dalam proses menunggu hingga pembukaan lengkap, terkadang kita itu sudah lost control gitu, suka lupa kalau kita itu tetap harus mengatur nafas, jangan panik. Nah, mengatur nafas di sini akan bermanfaat agar kita lebih rileks, lebih tenang, dan bisa mendapatkan persalinan yang mudah, lancar, nyaman, dan tenang gitu kan. Karena kita pasti udah kesakitan, kemudian suka lost control aja gitu kalau misalnya udah sakit kayak gitu. Jadi mengatur nafas ini penting, dan saya sih saranin buat coba pelajari cara mengatur nafas sambil berzikir ya, biar kita nanti saat bersalin tidak sambil pukul-pukul suami atau lemes-lemes suami, marah-marah sama suami. Jangan sampai di kita kayak gitu ya. Kita harus bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, agar persalinannya pun berkah insya Allah. Tips yang kelima adalah stay happy. Karena kebahagiaan itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi ibu hamil. Jangan sampai hal-hal kecil bisa merusak kebahagiaan kita. Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita, hanya memikirkan hal-hal baik, hanya memikirkan hal-hal yang positif, sehingga ketika kita nanti akan bersalin, kita bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan kenyamanan. Jadi coba tetap berpikir positif, tetap hanya melihat hal-hal positif, hanya melihat kebaikan, hanya berbuat kebaikan. Ya, dijaga moodnya agar tetap bahagia. Karena orang yang bahagia insya Allah akan membuat orang lain bahagia. Jadi minta sama Allah untuk dijaga pikirannya agar selalu memikirkan hal-hal baik. Kemudian jaga terus semangatnya agar tetap optimis. Dan apapun yang terjadi insya Allah yang terbaik. Nah, itu tadi tips sederhana dari saya untuk melahirkan secara normal. Yang pertama, perbanyak ibadah dan berdoa. Yang kedua, cukupi kebutuhan nutrisi. Yang ketiga, rutin olahraga. Yang keempat, pelajari atur nafas. Dan yang kelima adalah stay happy. Dan yang paling penting, apapun yang terjadi nanti, terima dengan ikhlas, terima dengan lapang dada. Karena apapun prosesnya, melahirkan normal ataupun sesar, kita sama-sama mendapatkan pahala, kita sama-sama berjihad di jalan Allah. Jadi saya mendoakan yang terbaik untuk teman-teman semua, buat ibu-ibu yang sedang menunggu buah hati. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kenyamanan, dan keberkahan dalam prosesnya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.